يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى يدك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة علانية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير بأن الله يتبشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعين علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن أحمد السداو وثم إلى نبيك وشافي هذين وثم نبي شافي النمسير وثم نبي حسين مرزقي وثم نبي أبو شيخ الرملي ثم إلى روحه الحبيب علي بن عبد الرحمن السداو وثم نبي أحمد شريف الدين عبد الغني وثم إلى روح المؤسس الشافعية كهي عبد الله الشافعي بأن الله يتبشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يريد درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga pemirsa Assalam TV Barokah dan pendengar radio Suara Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir di majlis ta'lim yang setiap malam Selasa diadakan di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini dengan membaca kitab Safinatun Najah.
Walaupun di tengah-tengah turunnya hujan yang begitu deras, kita dapat hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian, dan keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Safinatun Najah. Kita masuk pada fasal yang baru, yaitu fasal tentang rukun-rukun khutbah, yakni khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun khutbah, rukun-rukun dua khutbah ada 5. Hamdulillahi fihima, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, wal wasiyatu bittaqwa fihima, wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, wad du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Rukun dua khutbah ada 5. Yang pertama adalah memuji Allah pada dua khutbah itu. Memuji di sini yakni dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan pujian kepada Allah, dan mesti diidhafahkan kepada lafzul jalalah, ada Allahnya. Sebagai contoh, lafaznya mesti alhamdulillah gitu, atau lillahil hamdu, atau hamdan lillah, atau juga boleh ana hamidun lillah. Jadi ada lafaz pujian dan ada idhofah kepada lafzul jalalah, yakni Allah, ya. Maka tidak boleh misalkan kita ganti asyukru lillah gitu. Tidak boleh. Karena mesti ada perkataan alhamdulillah atau hamdunnya ada. Ya, ada hamdunnya, kemudian ada lafaz Allahnya. Kalau diganti dengan syukru itu tidak memadai, tidak boleh. Ya. Atau misalkan ada perkataan alhamdu tetapi Allahnya kita ganti dengan nama Allah yang lainnya. Alhamdulillahirrahman. Contoh. Ar-Rahman kan nama Allah juga. Itu juga tidak boleh. Harus idhofah kepada lafzul jalalah. Nah, pujian Allah ini mesti dibaca pada dua khutbah. Khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Paling-paling kurang alhamdulillah itu mesti ada. Ya, itu syarat rukun yang pertama, yaitu pujian kepada Allah pada dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian as-salatu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua khutbah. Salawat juga mesti ada pada dua khutbah itu. Nah, lafaznya bagaimana? Lafaznya Allahumma salli, Allahumma salli contohnya, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau usalli ala nabiyyi Muhammad, nusalli ala nabiyyi Muhammad, contohnya begitu. Maka lafaz-lafaz itu dibolehkan selama memberi maksud kepada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada salawat, khutbahnya tidak sah. Kenapa pentingnya salawat? Kalau khutbah tidak ada salawat tidak sah.
salat tidak ada salawat juga tidak sah. Ya. Azan juga ada salawatnya. Karena apa? Karena tidak boleh dipisahkan antara Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah tidak boleh dipisahkan dengan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking pentingnya salawat sehingga apabila orang berkhutbah tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khutbahnya itu tidak dianggap sah. Pernah terjadi di salah satu masjid di sekitar kawasan kita ini, ketika dia khutbah, dia lupa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Maka Jumatnya tidak dianggap sah. Mesti diganti dengan apa namanya? Dengan salat zuhur. Begitu pentingnya salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat ini juga adalah perbuatan yang Allah juga melakukannya. Seperti ayat yang kita selalu sering dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita lebih layak lagi untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa fihima. Wasiat dengan ketakwaan pada dua khutbah. Wasiat takwa mesti ada pada dua khutbah. Makna takwa itu apa sebetulnya? Sering kita dengar takwa. Perkataan takwa ini terambil dari perkataan waqa yaqi wiqayatan. Menjadikan sesuatu, mengambil sesuatu sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai pendinding kita. Perisai dari apa? Perisai dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada takwa, menjadikan sesuatu yang kita jadikan sebagai pelindung, tameng, perisai. Maka bagaimana caranya supaya kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jalannya adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Karena ketika orang tidak melaksanakan perintah Allah, menyebabkan dia dapat disiksa oleh Allah. Wajtinabu nawahihi, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah, itu juga maksud daripada takwa. Karena ketika orang tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka itu juga menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna takwa didefinisikan oleh para ulama begitu: mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, dengan tujuan melindungi diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa pentingnya takwa ini. Kemudian kita disuruh untuk mewasiatkannya setiap Jumat, wajib sifatnya, dengan lafaz contohnya usikum bitaqwallah, atau juga kita boleh gunakan atiullah gitu. Taatlah kepada Allah, itu juga boleh. Ya. Ataupun juga disebutkan dalam kitab Nailur Raja, wahzaru iqaballah, berhati-hatilah, jaga-jagalah daripada azab dan siksaan Allah. Begitu. Itu wajib diingatkan, ya, dalam setiap khutbah kita, khutbah Jumat kita. Baik, itu yang ketiga. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Yang keempat adalah membaca ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah itu. Jadi kalau baca ayat pada salah satunya saja sudah memadai.
Tetapi yang paling afdal adalah ayat itu dibaca pada akhir khutbah yang pertama. Ya. Ayat Qur'annya dibaca pada akhir khutbah yang pertama, itu adalah cara yang paling afdal. Sebetulnya bisa dibaca di awal, di pertengahan, yang paling afdal di akhir khutbah yang pertama. Kalau saya pribadi, kalau saya bertugas sebagai khatib, sebelum akhir daripada khutbah pertama, saya akan baca ayat apa? Wal asri. Ya. Saya baca ayat itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Dan dijelaskan di sini wa qira'atu ayatin kamilatin mufhamatin minal qur'ani fi ihdahuma, membaca wa qira'atu ayatin kamilatin mufhimatin fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an yang sempurna, yang dapat difahami daripada ayat Qur'an pada salah satu daripada dua khutbah. Ya. Maka yang paling afdal juga disebutkan di sini wal afdalu an takuna fi akhiril ula, dan yang paling afdal adalah bacaan Qur'annya itu di akhir daripada khutbah yang pertama. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, rukun khutbah yang kelima, wad-du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah, berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat pada khutbah yang terakhir, yakni pada khutbah yang kedua, dengan doa-doa yang tujuannya untuk kebahagiaan hidup di akhirat, bukan di dunia. Ad-du'a fil khutbati tsaniyati bi ukhrawiyyin lil mu'minina khususan. Doa pada khutbah yang kedua dengan doa yang bersifat ukhrawi, keakhiratan. Lil mu'minina khususan, bagi kaum mukminin secara khususnya, kal hadirin, seperti orang-orang yang hadir, kan yang hadir kan orang-orang mukminin, lelaki gitu ya. Itu dikhususkan. Au umuman, atau secara umum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat contohnya. Itu menjadi rukun daripada khutbah, membaca doa untuk kaum mukminin yang sifat doanya bersifat keakhiratan. Contohnya apa? Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, ya. Itu boleh. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah 5 rukun daripada khutbah Jumat. 5 rukun daripada khutbah Jumat. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wasiat takwa, ya, wasiat takwa. Yang keempat, membaca ayat Quran. Yang kelima, doa untuk kaum mukminin. 5 ini harus diingat. Kenapa kita mesti ingat? Kalau seandainya khatib lupa, kita bisa ingatkan. Ataupun misalkan khatib betul-betul lupa, kita tahu bahwa dia ini kurang rukunnya. Contoh, kita tidak duduk di depan, kita duduk jauh di belakang, tapi kita tahu ini khatib lupa rukun. Contohnya apa? Khatibnya lupa membaca sholawat, kita duduk di belakang, tidak mungkin diingatkan khatib. Maka ketika kita selesai sholat, contohnya, kita jangan pulang, karena khutbah kita, Jumat kita tidak sah. Kita sholat lagi, sholat apa? Sholat zuhur. Kalau kita di depan, kita boleh ingatkan, contohnya sholawat, gitu ya. Ingatkan khatib, silakan. Ya. Kalau ada tujuan untuk
kemaslahatan khutbah tidak boleh, tidak apa masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan khutbah, itu dapat menghilangkan pahala Jumat, ya, menghilangkan pahala Jumat. Contoh misalkan apa? Ketika khatib sedang berkhutbah, mic-nya mati. Maka perlu apa? Perlu ada pengganti mic, kan? Ada pergerakan di kalangan jamaah. Begitu tidak ada masalah karena ada kepentingan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, maka tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan perkara-perkara. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang bermain-main dengan batu kerikil, ya, waktu zaman Nabi kan tidak ada sejadah, alasnya adalah pasir dan tanah, jadi masih banyak batu-batu kerikil. Barang siapa yang memain-mainkan kerikil, batu ataupun kayu, faqad lagha, maka dia dianggap lalai. Ketika dia lalai, tidak ada Jumat baginya. Pahalanya apa? Pahalanya hilang. Zaman sekarang mainnya bukan main kerikil, mainnya apa? Handphone. Mainnya handphone. Diingat, dia pikir bahwa itu tidak mengapa. Padahal kalau dia main handphone ketika khatib sedang berkhutbah, dapat menghilangkan pahala Jumatnya. Jumatnya tetap gugur, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Makanya sebagian masjid itu memberikan pengumuman sebelum khatib naik ke atas mimbar. Misalkan apa? Diingatkan kepada para jamaah selama khatib berada di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, maka diharapkan jangan berbicara, jangan main handphone. Diharapkan fokus kepada khutbah yang disampaikan. Maka itu juga perlu disampaikan, gitu ya, mengingatkan pada jamaah. Hilang pahalanya kalau dia, bahkan kalau misalkan kita berkata kepada orang yang di sebelah kita, diam, jangan berisik, diam, itu juga sudah dianggap lalai. Nah, itu mesti diingatkan paling kurang sebelum khatib naik ke atas mimbar, ya. Ya, nanti bisa ditegur. Baik. Kemudian satu lagi, nanti mungkin bisa diingatkan secara personal. Satu lagi, ini sering terjadi, ya, sering terjadi di mana-mana masjid. Biasanya kita minta amal sebelum khatib naik ke atas mimbar, iya kan? Tapi ada masjid-masjid yang ketika minta amal itu kan diiringi dengan sholawat biasanya, ya kan? Diiringi dengan sholawat. Nah, yang muter belum selesai, dia sudah berhenti. Kemudian dia azan yang kedua. Khatib sudah naik khutbah. Ini petugas masih ngider aja ngider. Itu gimana hukumnya itu? Nah, kalau seandainya dia masih muter minta amal, dia sudah melakukan perkara yang sia-sia. Maka pihak masjid perlu mengatur jumlah orang yang bertugas, ya, mesti mencukupi, jangan sampai apa? Jangan sampai ketika selesai baca sholawat dia masih ngider begitu, ataupun dia bisa melihat apakah sudah selesai ataupun belum begitu. Jangan sampai ketika khatib sudah naik dia masih muter mintain amal gitu, ya. Kalau di masjid kita ini, Masjid Al-Barakah Asy-Syafiyah, saya lihat baca sholawatnya agak panjang, ya, mencukupi waktunya untuk minta amal sebelum khatib naik ke atas mimbar, ya, gitu. Yang kesian siapa yang kesian? Yang kesian yang muter tuh, ya, yang kesian yang muter. Pahala Jumatnya jadi sia-sia karena minta amal tidak ada kaitan dengan khutbah, ya, tidak ada kaitan dengan khutbah. Kecuali kalau ada kaitan dengan khutbah,
untuk kemaslahatan khutbah tidak ada masalah. Contohnya tadi apa? Mic-nya mati, contohnya begitu. Tidak ada masalah kalau kita bergerak ataupun melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan khutbah. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada lagi perkara yang harus diperhatikan, ya. Selain berkata-kata, kita dimakruhkan untuk duduk secara ihtiba. Duduk secara ihtiba. Itu makruh ketika khutbah. Apa duduk secara ihtiba? Ihtiba. Duduk secara ihtiba adalah menegakkan kaki kita, kemudian memegangnya dengan tangan. Banyak nggak yang kayak gitu? Nah, banyak ya. Duduk seperti ini namanya duduk ihtiba. Kenapa dimakruhkan ketika khutbah? Karena bisa menyebabkan orang itu jadi tidur. Enaknya begini. Dan kalau dia tidur, kalau duduknya begini, apa yang terjadi? Bisa keluar angin. Karena maaf, kemaluan belakangnya terbuka, ya kan? Kalau gini terbuka, ya gitu. Ini namanya ihtiba. Ditegakkan kakinya, kemudian dipeluk dengan tangannya memeluk lututnya, gitu. Ihtiba. Ini makruh hukumnya, ya, ketika khutbah. Baik. Baik. Itulah perkara-perkara yang mesti diperhatikan ketika kita mendengarkan khutbah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seterusnya kita masuk kepada fasal yang berikutnya, yaitu syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat khutbah, syarat-syarat sah dua khutbah itu ada 10. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ini syarat yang pertama, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Seandainya khatib itu di tengah-tengah khutbah dia batal, dia kentut, khatib kentut, maka apa yang perlu dilakukan oleh khatib? Jangan terusin khutbahnya, ya, nggak apa-apa, biar aja orang nggak tahu. Dia jangan begitu, nanti dia yang berdosa. Kalau dia kentut, turun aja, turun, ambil wudhu, ya, jangan pulang. Kalau pulang repot urusannya. Bilang sama jamaah ataupun yang ada di depan, saya minta izin, saya mau ambil wudhu dulu. Nah, dia turun, fayatatahharu, kemudian wayasta'nifu idza sabaqahul hadath. Ketika dia sudah ambil wudhu, dia mulai lagi dari pertama, ya, dari awal lagi. Kalau dia sudah khutbah tengah-tengah jalan, dia batal khutbahnya karena sebab kentut, dia batalkan ataupun dia berhenti daripada khutbahnya, wudu, mulai lagi dari awal, gitu, ya. Jangan diterusin, karena yang tadi itu tidak dianggap, ya. Baik, itu yang pertama, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, ya. Tapi jarang-jarang terjadi nih, ya, jarang-jarang terjadi. Kemudian yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Suci daripada najis pada bajunya dan badannya dan juga tempatnya. Suci dari najis pada baju, pada badan dan juga tempatnya. Baik itu tempat dia berkhutbah atau tempat dia bersolat.
maka mesti suci daripada najis. Tidak boleh najis itu terkena kepada dirinya atau tersambung dengan dirinya. Ya. Tapi misalkan najis itu ada di tempat khutbah, tapi dia tidak bersentuhan. Ya. Contohnya ada tai cicak. Ada tai cicak di atas mimbar. Ya. Ada tai cicak di atas mimbar. Dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia pegang mimbarnya, tapi tidak tersentuh dengan najisnya. Itu sah atau tidak? Ya, sah karena dia tidak bersentuhan langsung dengan dirinya. Ya, kalau bersentuhan langsung dengan dirinya, maka itu yang dianggap batal. Ya, batal. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wasatrul aurati. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ketika khutbah, si khatib ini wajib tertutup auratnya. Seandainya terbuka aurat si khatib, kemudian terbukanya itu dalam tempo yang lama, dia tidak segera tutup, maka jadi batal khutbahnya. Ya, dia mesti ulang lagi. Kalau terbuka karena misalkan terkena angin, di belakang anginnya bertiup sangat kuat, terbuka kainnya ke atas, dia segera tutup, tidak batal. Ya, kalau disegerakan menutup auratnya tidak membatalkan khutbahnya. Kemudian wal qiyamu 'alal qadiri, berkhutbah dalam keadaan berdiri ke atas orang yang mampu. Ya, fa qiyamul khatibi al-qadiri alaihi fa in ajaza khataba jalisan. Kalau dia tidak mampu khutbah dalam keadaan berdiri, maka dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Fa in ajaza fa muttaji'an. Kalau dia tidak mampu duduk juga, dia boleh berkhutbah dalam keadaan berbaring. Ya, berbaring. Nih sebelah kita ini ada mimbar. Mimbar siapa yang pakai ini? Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi saksi sejarah bahwa beliau itu dalam keadaan sakit juga masih menyampaikan khutbah. Khutbahnya dalam keadaan apa? Keadaan duduk. Ya, ngajar juga dalam keadaan duduk juga ya. Ini khutbah ini apa namanya, mimbar ini jadi saksi. Tidak dipindahkan ini. Jadi kalau misalkan ada khatib yang capek, yang nggak bisa berdiri, bisa naik sini. Pindah ke sini. Ya, boleh. Ya, boleh. Nggak bisa berdiri, dia boleh duduk. Ya. Wal aula lahu, tapi yang lebih aula, yang lebih utama kalau dia tidak mampu, al istikhlaf, dia minta ganti. Ya. Kalau misalkan dia sedang khutbah nih, kepalanya puyeng, pusing gitu ya, kunang-kunang. Maka kalau diteruskan dia takut pingsan, takut jatuh, maka jangan dipaksakan, minta ganti dengan yang di bawah gitu. Kalau memang ada yang mampu menggantikannya, ganti lebih aula. Wal aula lahu al istikhlaf, yang lebih utama adalah minta ganti gitu. Tapi kalau dia tidak ada penggantinya, mampu berkhutbah tapi dalam keadaan duduk, tidak ada masalah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati, duduk di antara dua khutbah melebihi waktu ataupun melebihi tempo tuma'ninah sholat. Jadi tidak boleh khatib itu selesai khutbah pertama kemudian dia tidak duduk, dia mesti duduk. Kalau tidak ada pemisah dengan duduk antara dua khutbah itu, maka dianggap satu khutbah. Mesti dipisahkan dengan duduk yang kadar duduknya melebihi kadar bacaan tumakninah dalam sholat. Kadar tumakninah dalam sholat minimal apa? Subhanallah.
Itu kadar minimal. Dia mesti lebih daripada itu. Kaunuhu biqadril ikhlasi. Nah, ini dijelaskan. Yang sebaiknya keadaan duduknya itu sekadar panjang bacaan surah Al-Ikhlas. An yaqra'aha fihi. Bahkan dianjurkan si khatib itu membaca surah Al-Ikhlas antara dua khutbah, ya. Al-Ikhlas kan enggak lama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak sampai 10 detik. Jadi si khatibnya juga dianjurkan an yaqra'aha fihi, membaca surah Al-Ikhlas pada duduk di antara dua khutbah. Walau lam yajlis bainahuma musibata wahidah. Kalau dia tidak duduk di antara dua khutbah itu, maka dianggap akan dikira itu hanya sebagai satu khutbah. Begitu, ya, mesti ada duduknya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya syarat sah khutbah yang berikutnya wal muwalatu bainahuma, berturut-turut atau muwalat di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Maksudnya berturut-turut adalah tidak ada jarak yang memisahkan dengan tempo yang lama antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Duduk memang duduk, tapi duduk jangan kelamaan. Bima yablughu qadra rak'ataini bi akhaffi mumkinin. Kalau misalkan dia duduk, jangan melebihi duduknya itu melebihi tempo orang sholat 2 rakaat dengan kadar yang minimal. Ya, sholat 2 rakaat kan itu berapa menit biasanya kita lakukan? 3 menit ya. 3 menit itu 2 menit 3 menit. Maka jangan lebih daripada itu duduknya, ya. Duduk dia tidur. Jadi kalau misalkan dia terlalu lama misah antara satu khutbah dengan khutbah yang lainnya, dianggap dia tidak sah. Ya, syaratnya ada mualat, berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Tetapi fala yadurru, maka tidak mengapa takhallul waz'in bainal arkani wa in tala, seandainya diselingi dua khutbah itu dengan nasihat, ya, sekalipun panjang. Misalkan diselingi oleh nasihat murakhinya ataupun Bilalnya membacakan nasihat-nasihat, tidak ada masalah itu. Ataupun dibacakan walal qira'ata in wa in talaq, ataupun dibacakan ayat Quran di antara dua khutbah itu agak panjang dibacanya, itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau tidak mengandungi itu, maka jangan dipisahkan dengan tempo yang lama. Kemudian wal muwalatu bainahuma bainas sholati, dan berturut-turut di antara dua khutbah dan di antara salat. Jadi setelah khutbah selesai langsung salat, jangan dipisahkan dengan tempo yang lama juga. Kadarnya sama, ya, dengan melebihi salat 2 rakaat yang minimal. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wa antakuna bil arabiyyati, dan hendaklah khutbahnya itu dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab. Yang mana yang mesti bahasa Arab? Yang wajib bahasa Arab yang mana? Yang rukun tuh jangan sampai tidak, ya. Yang rukunnya jangan sampai tidak digunakan bahasa Arab. Alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu mesti bahasa Arab. Kemudian usikum wa iyaya bitaqwallah, contohnya itu mesti dalam bahasa Arab. Kemudian apa lagi tadi? Doa kepada orang-orang yang beriman, itu dalam bahasa Arab. Apalagi tadi yang terakhir? Baca ayat Quran dalam bahasa Arab. Itu mesti dalam bahasa Arab. Kalau penjelasannya mau pakai bahasa Indonesia tidak ada masalah.
Tapi ada masjid yang masih sangat saklek dengan syarat-syarat ini. Ketika dia baca wa antakuna bil arabiyyati, masih dalam bahasa Arab, memang bahasa Arab semuanya. Ada yang begitu kan? Di mana? Pondok Gede. Di sini ada, di Tebet Barat. Ada masjid di belakang Tebet Barat kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Hah? Iya masih. Al-Hawi masih dalam pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Di Cisarua, di Puncak itu pakai bahasa Arab. Ya. Mau ngerti mau enggak terserah. Ya. Memang khutbahnya pendek. Ya memang. Karena kan rukun khutbah itu. Selagi rukunnya dipenuhi cukup. Begitu. Ya. 5 menit cukup enggak khutbah itu? Ya cukup kalau isinya rukun-rukun aja cukup. Ya. Tetapi kalau khutbahnya hanya 5 menit, sayang apanya? Sayang peluang. Karena ketika sholat Jumat itulah saat orang-orang kaum muslimin berkumpul. Di situ waktu yang sesuai untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kalau disuruh ngaji, nggak semuanya mau datang, ya kan? Tapi ketika ke khutbah Jumat pasti datang. Yang rajin, yang nggak rajin, datang semuanya. Karena takut kalau nggak sholat Jumat nanti dianggap kafir. Maka datang. Maka gunakan kesempatan itu untuk menasihati umat. Makanya tema-tema yang mesti disampaikan kepada umat itu mesti tema-tema yang betul-betul up to date kalau bisa gitu ya. Yang betul-betul dapat memberikan nasihat bagi mereka pada waktu itu, pada masa itu. Ya. Itulah kesempatan emas untuk kita memberikan nasihat. Dan jangan terlalu lama, khutbah itu jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama orang jadi muak. Ngantuk juga, muak juga. Aduh, mana gue belum makan lagi. Khutbah lama banget lagi. Jadi nggak fokus dia. Ya. Kalau di dalam masih mendingan. Kalau dia duduknya di luar, kepanasan, keringetan, kapan habisnya sini khotib? Gitu ya. Akhirnya jadi nggak fokus. Khutbah singkat, padat, jelas itu lebih bagus. Ya. Jangan bertele-tele. Jangan seperti taklim. Taklim dijelaskan dengan secara rinci. Khutbah ambil poin-poin penting. Dan gunakan, kalau bagi saya, kalau saya pribadi, saya akan menggunakan intonasi yang agak berbeda. Intonasi yang agak tinggi. Kenapa? Kalau tidak begitu orang, kalau tidak begitu orang tidur, orang ngantuk, dia sandaran di tiang, di atasnya ada kipas angin. Waduh. Mana sebelumnya habis makan lagi, sepiring mentung. Ya. Pas banget itu. Yang khutbahnya orang tua, alhamdulillah, ya udah tidur itu orang, ya. Maka kalau saya pribadi, saya akan gunakan intonasi yang agak berbeda kalau ketika khutbah, agak tinggi suaranya, agak lantang sedikit, supaya mereka tidak tidur. Itu tujuannya. Nah, jadi begitu ya. Wa antakuna bil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Wa in kana al-khatibu was-sami'una a'jamiyina la yafhamunaha. Sekalipun khatibnya dan orang yang mendengarnya adalah orang-orang ajam, yang bukan orang Arab, yang mereka enggak paham bahasa Arab, tetap rukun Jumat khutbahnya mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang ke-9, wa an yusmi'ahuma arba'in. Hendaklah rukun-rukun khutbah itu didengar oleh 40 orang. Jadi rukun-rukun khutbahnya mesti didengar oleh 40 orang. Ya. Begitu. Kemudian yang terakhir, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah dua khutbah itu berada pada waktu zuhur. Ya. Salat Jumat, khutbah Jumat dilakukan pada waktu salat zuhur. Jangan sebelum zuhur atau setelah zuhur, tidak sah. Ya. Maka itulah 10 syarat sah daripada salat Jumat. Baik, saya rasa demikian taklim kita malam ini.
berkaitan dengan rukun khutbah dan juga syarat-syarat sah khutbah Jumat. Ada pertanyaan kalau ada? Ya. Udah, sini aja apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ini masalah untuk sholat Jumat sholat Jumat yang jamaahnya, yang membatalkan umpamanya saya nih sholat di tengah-tengah membatalkan, udah itu dia kentut, ya, udah itu kan ini udah penuh, iya, itu gimana Kak? Baik, ini sholat Jumatnya, ketika sholat Jumat, iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita setengah sholat Jumat, kita duduk tengah-tengah, kita batal, maka apa yang perlu kita lakukan? Jangan terusin, keluar, artinya ambil wudhu lagi. Nah, bagaimana Ustaz? Kita jadi melewati jamaah dong? Tidak ada masalah. Kalau memang karena kita batal sholatnya disebabkan karena kentut, kita disuruh untuk segera keluar, walaupun mesti melewati jamaah, ya kan? Kan kita pernah belajar ya, tidak boleh melewati jamaah kan, melatih orang sholat. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu adalah uzur, tidak berdosa. Lewati saja, segera keluar, kemudian kalau cukup kita ikuti lagi sholat Jumatnya, gitu ya. Kalau tidak cukup, misalkan ketika balik lagi daripada wudhu sudah tahiyat akhir, gitu. Makanya kita ikut saja sama imam ini, tapi nanti berapa rakaat kita buat? 4. Kalau masih dapat 1 rakaat, ya, masih dapat 1 rakaat, kita tinggal tambah 1 saja. Tapi kalau 1 rakaat kita nggak dapat, kita masuk lagi setelah ambil wudhu, kita masuk lagi, imamnya sudah tahiyat akhir, maka kita ikut saja dengan imam. Tapi nanti ketika bangun lagi kita buat 4 rakaat, gitu, jelas. Niatnya tetap sama, ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, yaitu wajib tidak itu yang khutbah memakai tongkat atau minuman? Baik. Wajib atau tidak khotibnya memegang tongkat, gitu ya? Tidak wajib. Tidak wajib memegang tongkat. Tongkat bukan sesuatu bagian daripada rukun atau syarat sah Jumat. Tadi kan kita baca tidak ada satupun yang menyebutkan mesti pegang tongkat, ya. Nah, kenapa kita pakai tongkat? Ada tujuan. Tujuannya supaya khotib ini tangannya fokus, nggak begini-begini, gitu. Dia pegang, gitu. Karena di antara adabnya khotib itu dia nggak boleh ceramah kayak ceramah maulid, gitu. Sini, tangannya begini-gini, nggak boleh. Adabnya begitu, pegang. Nah, adanya tongkat itu tujuannya supaya dia dapat fokus ke depan. Kalau mau lihat kanan kiri tak ada masalah, tapi nggak perlu dia begini. Itu tujuan tongkat, ya, supaya dia dapat fokus, gitu, ya. Minum air tidak ada masalah, kecuali pada waktu bulan Ramadan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau khotib kan di antara dua khutbah itu khotib membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Terus saya mau tanya, kalau jamaah itu baca apa gitu, Ustaz? Baik. Jamaahnya baca apa di antara 2 khutbah?
waktu antara dua khutbah adalah waktu yang dikatakan para ulama mustajab. Kita khotib selain khotib, kita bisa manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Berdoa boleh, istighfar boleh, ya. Tapi kalau lebih afdal istighfar ya. Karena kan di akhir daripada akhir khutbah itu biasanya khotib bilang begini, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, suruhannya apa? Istighfar. Dia bisa gunakan untuk beristighfar. Setelah dia beristighfar, dia mau minta doa yang lain silahkan. Itu waktu mustajab. Ya, itu waktu mustajab untuk dia berdoa. Begitu. Gitu, Pak. Ya. Jelas? Baik. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada tentang perkara mayat, ya, mandi jenazah dan urusan-urusan yang berkaitan dengan. Mudah-mudahan bermanfaat ta'lim kita malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وعليها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.